jalan ke kota Padang, singgah sebentar beli bengkoang. Pecinta kuliner ranah Minang, jangan ketinggalan ya, nonton dulu sekarang. Pemirsa DS melihat bangunan ini pasti sudah pada nebak ada di mana ya? Yeps, bener banget. Inilah Istana Pagaruyung yang terletak di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Meski sempat mengalami peristiwa kebakaran, kini bangunan replika ini masih berdiri kokoh sejak didirikan kembali pada tahun 2007 lalu. Wah, wih, nih udah mirip pendekar ranah Minang ya. Ya, Sumatera Barat ini memang kaya dengan adat istiadat dan juga kulinernya. Wah, kalau saya tanya kuliner, kira-kira pemirsa di rumah jawabnya apa nih? Rendang? Bener. Dendeng? Benar juga ya, tapi itu belum seberapa. Gimana kalau saya tawarin yang namanya nasi kapau ditambah dengan gulai tambusu dan gulai tunjang? Nggak ada lapar, saya jadi lapar nih ya. Ya udah, nggak usah lama-lama. Kalau gitu kita kulik langsung yuk kuliner yang ada di ranah Minang ini. Kalau lihat makanan ini, kira-kira bisa nolak nggak ya? Iya, masakan dari ranah Minang ini memang selalu menggoda selera ya. Bahkan menjadi makanan primadona di tanah air. Bagaimana tidak, hampir di seluruh provinsi di Indonesia akan mudah ditemui kuliner Minang. Ada sisi lain yang tak kalah menarik dari beberapa rumah makan Minang, seperti yang ini. Pasti sering dong ya melihat pelayan menyajikan piring-piring berisi hidangan yang ditumpuk di tangan. Nah, teknik itulah yang bernama manatiang piriang. Di balik kebolehannya menumpuk piring, ternyata teknik ini membutuhkan keahlian yang perlu dimiliki penyajinya. Beberapa rumah makan Padang, baik yang berada di daerah asalnya maupun di kota-kota besar, masih menggunakan teknik ini saat hendak menyajikan hidangannya. Nah, mumpung di tanah asalnya, wajib nih ambil ilmunya. Ini lagi. Oh, harus rata. Iya, kalau enggak, Gini, Pak. ya, Ya. ini, Tadi masukannya. Oh, jadi tengahnya. ya, ini, Ini. ya. Ini. Menggigil. Agak takut pecah sih. Karena baru belajar jadi sayur semua nih. Jadi gini. Ya, kamarnya dia ke atas lagi. Oh, naik lagi ke atas. Iya. Ulang, Pak. Maaf. Wah, beruntung banget nih diajari langsung dengan ahli manantiang piriang. Jadi tahu kan kalau mengangkat piring yang menumpuk di atas tangan ini, ternyata susah banget. Sampai keluar keringet dingin nih belajarnya. Nah, dikit aja gitu ya. Ini. Tunggu, Pak. Udah, Udah. Udah, Pak, cukup. udah pinter nih. Cukup, Pak. Oh, ini bisa. Wih, ini berapa nih? Berapa tingkat? Oh, ini ditambah lagi juga bisa. 5 tingkat. Wah, 6 ini. Pak, tunggu, Pak, takut. Tangannya diginiin, jangan diginiin. Harus gini. Iya, nanti bawa ke sini macam mana? Gini sedikit tangan posisinya, jangan lurus. Makin menggigil, makin tambah tingkatnya, makin menggigil, takut. Ayo, Pak. Pak, ini udah bisa nih? Udah, ayo, Pak. Kita antar ya. Bengkokkan tangan sedikit. Bengkok, Pak. Posisinya lunak-lunakin aja, fair kan ya, jangan Gini, Pak. dipegang. Cukup, Bapak cukup, Pak. Nah, Gini. tahan. Bawa ya. Jadi, tradisi manatiang piring ini atau membawa piring itu memang sampai sekarang masih ada. Tujuannya adalah sebenarnya untuk ketika pengunjung atau yang memesan makanan ini lebih cepat
sampai ke meja makannya. Jadi seperti ini. Saya mau coba susun dulu. Ini Pak. Ya. Oh gitu. Oh gini Pak. Ini Pak. Satu gini. Ya, dalam setiap makanan yang dihidangkan, lauk yang dikonsumsi dalam setiap piringlah yang akan dihitung dalam pembayaran nanti. Sedangkan untuk piring yang tidak tersentuh akan dikembalikan lagi. Gimana? Tertarik untuk mencoba membawa piringnya? Kalau saya mending makannya aja deh. Ada nasi padang, ada pula nasi kapau. Ada yang tahu nggak nih bedanya? Kalau dilihat sekilas dari menunya tidak ada yang berbeda ya. Padahal kalau dirasa, jauh banget bedanya. Yap, nasi kapau berasal dari sebuah tempat bernama Desa Kapau atau disebut juga sebagai Nagari Kapau yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Uniknya lagi, sekalipun Nagari Kapau terkenal karena masakannya yang khas dan sangat lezat di mana-mana, tetapi tidak banyak orang yang sungguh-sungguh ingin berkunjung ke desa kecil ini. Wah, ternyata sepanjang jalan yang ada di Nagari Kapau ini tidak banyak yang menjual nasi kapau. Sayang ya, saya kira banyak tadi. Ya udah, kalau gitu saya mau pergi ke tempat yang banyak yang menjual nasi kapau. Ikutin saya ya. Di pasar atas Bukit Tinggi terdapat banyak sekali penjual makanan khas ranah Minang. Aneka makanan dan jajanan tradisional mudah kita temui di sini. Ada bubur kampiun, sala lauk, onde-onde sampai makanan berat ada di sini. Untuk urusan harga, dijamin gak bikin panik deh pemirsa, karena murah. Nah, penjual nasi kapau banyak ditemukan di sini nih. Tinggal pilih mau yang mana ya. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa nasi kapau dan nasi padang adalah nama untuk hidangan yang sama. Padahal terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya loh. Bingung. Jadi yang membedakan nasi kapau dengan nasi padang nih, seperti ini displaynya banyak banget lauknya. Jadi bingung mau makan ya. Nah, tapi menu wajib yang ada di nasi kapau yaitu ada gulai tambusu, yaitu sosisnya Minangkabau, dan juga gulai tunjang. Saya pilih yang ini. Ya, yang ini. Di warung nasi padang, lauk pauk akan dipajang di etalase besar dan disusun hingga tinggi, sehingga para pembeli bisa langsung memilih ingin membeli lauk yang mana. Sedangkan di warung nasi kapau yang ada di daerah Sumatera Barat ini, berbeda ya. Tapi sebelumnya, tanya dulu yuk, kira-kira pada tahu nggak ya perbedaan nasi kapau dengan nasi padang? Ya, terutama sekali itu penyajiannya. Penampilannya gimana gitu ya. Kalau nasi lain biasanya kita kan dihidangin satu-satu lauknya. Kalau di sini ini udah udah lengkap semua, udah komplit gitu. Karena ukurannya emang besar jumbo sih. Rasanya emang ya enak. Beda sama yang di lain. Ya bedanya bumbunya, masaknya yang beda. Kalau orang nasi kapau bedanya main bumbunya enggak digoreng-goreng. Kalau nasi restoran mau goreng. Pakai pemasak. Nasi kapau enggak. Iya deh Uni dan Uda, sudah pada tahu ya bedanya. Hidangan nasi kapau yang sebenarnya adalah hidangan yang dijual langsung oleh orang-orang dari Nagari Kapau. Jadi bisa disimpulkan bahwa nasi padang dan nasi kapau bukanlah hidangan yang persis sama. Hidangan nasi kapau seperti ini dulunya berawal dari keterbatasan modal para pedagang nasi. Setiap menu diletakkan di baskom-baskom besar yang ditata secara berundak di depan penjual. Ketika pembeli memesan, penjual akan mengambil lauk pauk dengan sendok sayur bergagang kayu panjang yang terbuat dari tempurung kelapa sehingga bisa menjangkau lauk yang letaknya agak jauh dari jangkauan tangan. Para pembeli biasanya bersantap di depan atau di samping menu yang ditata dengan menggunakan tangan. Sampai sekarang pun konsep warung nasi kapau masih tetap sama ya. Enak banget.
Jadi kalau di nasi kapau ini kita pesen 1 lauk aja, dapat lauk lagi nih plus. Ada dendeng. Nih ada kentang juga, sayur rebung, sayur nangka, banyak banget ya. Nih yang penting nih, gulai tambusunya. Jadi penasaran seperti apa sih proses pembuatan gulai tambusu ini? Kita intip yuk. Nah, dari dapur inilah yang menghasilkan makanan kapau yang super duper enak. Ya, di antara masakan kapau yang sangat khas adalah gulai tambusu dan gulai tunjang. Untuk membuat gulai tambusu harus dipilih usus sapi yang segar, putih, bersih seperti ini. Jadi sebelum gulai tambusu ini diolah menjadi makanan, itu tahap awal banget adalah nih, ususnya harus dicuci bersih dengan air tekanan yang cukup kencang. Jadi semua kotoran itu bisa keluar. Ini bang, saya boleh bantu? Nah, untuk membersihkan usus harus diperhatikan banget ya, karena harus benar-benar bersih. Cukup dengan cara diurut-urut seperti ini, kotoran yang ada di dalam usus akan keluar. Setelah bersih, usus dibawa ke bagian pembumbuan. Oh iya pemirsa DS, isi dari tambusu bisa telur ayam, telur bebek, atau juga tahu ya. Tapi kali ini isinya berupa telur ayam. Pak, kalau bikin tadi kan ususnya ada 3 kilo tuh. Iya. Jadi bahan-bahan itu berapa banyak Pak yang dihabiskan? Bahan-bahannya telur mangsa 100 biji, bawang mangsa 3 kilo, santan mangsa berapa nih? Patinya mangsa 10 kelapa nih. 10 kelapa? 10 kelapa buat pati, buat usus. Untuk pati? Iya. Oh, banyak juga ya? Banyak. Luar biasa. Perbandingan jadi 1:1 semua ya Pak ya? Iya. Kalau sudah halus bumbunya, masukkan santan kelapa murni yang sudah dimasak terlebih dahulu. Karena kalau nggak dimasak santannya, dikhawatirkan ususnya akan pecah saat dimasak. Setelah tercampur rata dan halus, masukkan ke dalam telur yang sudah dipecahkan tadi. Lalu aduk telur sampai mengeluarkan busa. Dulu ketika telur masih dianggap bahan mewah di masa lalu, kadang-kadang isi gulai tambusu juga diganjal dengan tahu dan tempe yang dihancurkan dan dikocok bersama telur ayam. Sayangnya, campuran tahu justru membuat gulai tambusu tidak dapat bertahan lama dan cepat menjadi asam. Lanjut masukkan adonan telur ke dalam usus. Pelan-pelan saja ya. Isi, itu harus diurut-urut seperti ini ya? Ya, isi lagi. Isi lagi ya? Ya. Biar tercampur rata. Nah, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada bagian usus yang robek. Jadi, mesti hati-hati banget pemirsa. Selain itu, isinya juga jangan terlalu penuh. Harus dikasih sedikit ruang. Karena saat dimasak, telur akan mengembang, dan jika terlalu penuh, takutnya ususnya akan pecah. Ada juga yang memakai usus kerbau untuk membuat gulai tambusu karena lebih tebal. Tetapi usus kerbau harus dimasak lebih lama agar empuk dan aromanya nggak menyengat. Sehingga banyak yang memilih usus sapi untuk membuat gulai tambusu. Setelah itu, ikat ujungnya, lalu usus siap untuk direbus selama 10 menit. Nah, agar masaknya merata, api harus terus diperhatikan ya. Panas.
Jadi untuk masak gulai tambusu atau juga nasi kapau ini perlu nih seperti ini tempatnya. Nah, kayu yang digunakan juga namanya kayu manis ya Pak ya? Kulit manis. Kulit manis ya. Jadi ini mempengaruhi tekstur atau juga rasa pada makanannya. Jika ususnya sudah setengah matang, lalu masukkan ke dalam gula yang sedang dimasak selama 30 menit. Selama direbus, isi di dalam usus akan mengembang sehingga ususnya berpenampilan seperti sosis yang gemuk dan menggiurkan. Sebenarnya tidak mudah loh pemirsa memasak usus yang sudah diisi adonan telur dan santan ini. Selama memasak harus terus diaduk. Bila tidak diaduk, usus akan menjadi besar sebelah karena kematangannya tidak merata. Ini dia. Gulai tambusunya sudah matang. Jadi ini tadi 30 menit ya Pak ya masaknya. Ini dicampur dengan gulai limpa. Jadi sebenarnya bebas sih mau campur dengan gulai apa saja bisa. Yang penting bentuk dan teksturnya harus matang. Tuh, lihat mirip sosis ya, montok-montok ususnya. Hanya saja beda cara pengolahannya. Selain gulai tambusu yang dimasak, dari dapur ini juga menyiapkan beragam kuliner kapau. Ada dendeng kapau dan gulai tunjang. Nah, bagi yang berkunjung ke Bukit Tinggi, sempat-sempatkanlah menikmati nasi kapau dengan gulai tambusu dan tunjang ya. Dijamin nikmat deh.